Haleluya, haleluya, haleluya. Salam saudaraku, Mazmur 119 ayat 105. Firman Bapa yang pelita bagi kakiku, terang bagi setiap jalan-jalanku. Renungan pagi KPI Mayim Kayim pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 atau pada tanggal 20 Kislev 5783 diambil dari 1 Samuel 10 ayat 9 yang berkata demikian, saudaraku. Dan roh Yahweh akan berkuasa atasmu, dan engkau akan bernubuat bersama mereka, dan engkau akan diubahkan menjadi manusia lain. Saudaraku, perikop yang baru saja kita dengar dalam bacaan lanjutan Haftara ini adalah Saul di tengah para nabi, saudaraku. Saudaraku, setelah Bapa yang menyatakan kepada Samuel tentang Saul yang akan menjadi raja atas Israel ini, saudaraku, kemudian Samuel mengurapi Saul, saudaraku, dengan minyak urapan. Dan ini tertulis di dalam 1 Samuel 10 ayat 1 yang berkata, dan Samuel mengambil buli-buli minyak lalu menuangkan di atas kepalanya dan mencium dia serta berkata, bukankah Yahweh telah mengurapi engkau menjadi pemimpin dan milik dari atas milik pusakanya? Jadi Samuel menuang minyak ke atas kepala Saul, saudaraku. Dan Samuel juga mengatakan bahwa dia akan bertemu dengan para nabi, dan terjadilah semua apa yang dikatakan Samuel kepada Saul itu terjadi, saudaraku. Dan saat pertemuan itulah maka firman yang baru saja kita dengarkan dalam bacaan firman itu dinyatakan ada roh Yahweh yang berkuasa atas Saul, saudaraku. Saudaraku, lewat renungan pagi hari ini yang menjadi relevansinya bagi kita, Saul adalah seorang pemuda yang gagah, yang tampan pada waktu itu, saudaraku, di zaman itu. Dan dia dipilih dari suku Binyamin, dan dari suku Binyamin juga merupakan kelompok orang yang biasa saja, saudaraku. Namun itulah kehendak Bapa Yahweh untuk memilih Saul, saudaraku. Namun saudaraku, Saul bukan pemuda yang pemalas. Hal ini dapat kita lihat orang tuanya meminta dia untuk mencari keledainya, dan dia mencari keledai tersebut. Artinya Saul adalah orang yang sangat menghormati orang tuanya dan taat kepada orang tuanya. Dan terakhir memang Saul yang terpilih, dan saat bertemu dengan para nabi, maka kemuliaan roh Yahweh ada pada Saul, dan kemuliaan Bapa Yahweh nyata sehingga Saul diubah. Demikian, saudaraku, diubah menjadi manusia lain. Ada sesuatu yang berubah saat roh Bapa Yahweh itu turun kepada Saul. Lewat hal ini yang menjadi renungan bagi kita, saudaraku. Artinya orang yang memang baik, orang yang memang benar rajin, seperti halnya Saul ini, saudaraku, pemuda yang rajin, yang baik, dan dia menghormati orang tua, itu merupakan bagian yang menjadi pilihan daripada Bapa Yahweh untuk melakukan ketaatan itu. Dan kedua, bila roh Bapa Yahweh menyatakan kepada siapapun, memang orang tersebut akan menjadi mengalami suatu perbedaan, saudaraku. Hal ini kita bisa dapat merasakan tentunya, baik orang tersebut maupun orang di sekelilingnya, untuk menyaksikan orang tersebut. Biarlah ini merupakan juga tanda-tanda yang harus kita dapatkan, saudaraku. Namun semua itu karena rancangan Bapa Yahweh untuk Saul, juga tentunya untuk kita semua saat ini. Bila Bapa berkenan untuk melawat kita, roh Bapa itu sudah bekerja bagi kita, maka kita juga akan mengalami perbedaan. Amin. Sukses besar buat kita semua. Maju terus kita dalam iman. Dan tempat saya berdoa, Bapa yang memberkati kita semua dimanapun kita berada. Bapa yang menyinari wajah yang kepada kita, dan berikan damai sejahtera. Bapa yang menyinari wajah yang kepada kita, dan kita kasih karunia. Apapun yang kita kerjakan sepanjang ini semua menjadi berhasil, dan kita orang percaya kepada Bapa Yahweh, kita tidak dipermalukan. Amin. Haleluya. Shalom, saudaraku.